Halo sobat, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang fasih dan indah, dan tidak ada satupun manusia yang mampu menandinginya. Al-Quran juga berisi petunjuk dan pedoman hidup bagi umat Islam. Dalam video ini, kita akan mengungkap beberapa hewan yang terdapat dalam Al-Quran. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi kami. Like, komen dan share, supaya admin lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang lainnya. 1. Burung ababil. Burung ababil adalah burung yang disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Fil ayat 3-5. Burung ini diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah al-Ashram, Raja Yaman, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Menurut tafsir Al-Quran, burung ababil adalah burung yang sangat banyak jumlahnya, datang dari arah laut. Burung-burung ini membawa batu-batu kecil dari neraka yang sangat panas dan tajam. Ketika sampai di pasukan gajah, burung-burung itu menjatuhkan batu-batu tersebut ke kepala dan tubuh para prajurit. Akibatnya, pasukan gajah mengalami kekalahan telak. Semua gajah dan prajurit gajah tewas seketika, kecuali Abrahah yang berhasil melarikan diri. Kisah burung ababil ini merupakan salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melindungi rumahnya dari orang-orang yang ingin menghancurkannya. Kisah ini juga menjadi peringatan bagi umat manusia agar tidak meremehkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang burung ababil. Burung ababil tidak disebutkan secara spesifik jenisnya dalam Al-Quran. Namun, berdasarkan tafsir Al-Quran, burung ababil kemungkinan besar adalah burung yang kecil dan gesit, seperti burung walet atau burung balsan. Burung ababil datang dari arah laut. Hal ini menunjukkan bahwa burung-burung tersebut bukan burung yang biasa ditemukan di daerah Hijaz, tempat Ka'bah berada. Burung ababil membawa batu-batu kecil dari neraka. Batu-batu tersebut sangat panas dan tajam, sehingga mampu membunuh gajah dan prajurit gajah dengan seketika. 2. Al-Jassasah. Al-Jassasah adalah makhluk misterius yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makhluk ini disebut-sebut sebagai mata-mata yang bekerja untuk Dajjal, makhluk fasik yang akan muncul menjelang kiamat. Secara bahasa, Al-Jassasah berarti mata-mata. Dinamakan demikian karena makhluk ini selalu mengintai dan mencari kabar untuk nantinya disampaikan kepada Dajjal. Adapun kisah tentang Al-Jassasah disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadits tersebut, Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan pengalamannya bertemu dengan Dajjal. Dikisahkan, Tamim Ad-Dari melakukan perjalanan ke Syam. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan makhluk yang sangat aneh. Makhluk itu berukuran besar, dengan bulu yang sangat kasar. Ia juga memiliki kaki yang sangat kuat, sehingga dapat berlari dengan cepat. Tamim Ad-Dari bertanya kepada makhluk itu, "Siapakah engkau?" Makhluk itu menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Tamim Ad-Dari kemudian bertanya, "Apa tugasmu?" Makhluk itu menjawab, "Tugasku adalah mencari kabar dan menyampaikannya kepada Dajjal." Tamim Ad-Dari kemudian bertanya, "Di manakah Dajjal?" Makhluk itu menjawab, "Dajjal berada di sebuah pulau di tengah laut. Ia dijaga oleh 70.000 jin." Tamim Ad-Dari kemudian melanjutkan perjalanannya ke Syam. Di sana, ia bertemu dengan Dajjal dan menyaksikan berbagai keajaiban yang dilakukan Dajjal. Berdasarkan kisah tersebut, dapat disimpulkan bahwa Al-Jassasah adalah makhluk misterius yang memiliki tugas untuk mencari kabar dan menyampaikannya kepada Dajjal. Makhluk ini akan menjadi salah satu alat Dajjal untuk menyesatkan manusia menjelang kiamat. Ada beberapa pendapat tentang bentuk dan wujud Al-Jassasah.
Ada yang berpendapat bahwa Al-Jassasah adalah seekor hewan, namun ada juga yang berpendapat bahwa Al-Jassasah adalah jin atau makhluk halus lainnya. Namun, secara umum, Al-Jassasah adalah makhluk yang sangat aneh dan misterius. Makhluk ini akan menjadi salah satu tanda-tanda datangnya kiamat. 3. Dabbah. Dabbah adalah salah satu tanda kiamat dalam Islam. Dabbah adalah hewan melata yang keluar dari perut bumi menjelang kiamat. Dabbah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bertubuh besar dan kuat. Mampu berbicara dengan manusia. Dapat membedakan antara orang mukmin dan orang kafir. Membawa tongkat yang tertulis di atasnya nama-nama orang yang akan dibunuh olehnya. Dabbah pertama kali disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Naml ayat 82, yang artinya, "Dan apabila terjadi hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang mendustakannya." Hari kiamat itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Maka apabila mereka melihatnya, mereka tercengang dan berkata, "Inilah hari kiamat yang telah kita diberitakan. Apakah mereka akan ditenggelamkan ataukah mereka akan diselamatkan?" Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Dabbah akan muncul pada hari kiamat. Dabbah akan merendahkan orang-orang kafir dan meninggikan orang-orang mukmin. Dabbah juga akan membawa tongkat yang tertulis di atasnya nama-nama orang yang akan dibunuh olehnya. Kemunculan Dabbah juga disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "3 hal yang apabila muncul, maka janganlah menunggu kiamat, terbitnya matahari dari barat, keluarnya Dabbah, dan Dajjal." Kemunculan Dabbah merupakan salah satu tanda kiamat yang besar. Kemunculannya akan menjadi tanda bahwa kiamat sudah dekat. Ada beberapa pendapat mengenai jenis hewan yang dimaksud dengan Dabbah. Ada yang berpendapat bahwa Dabbah adalah sejenis binatang buas, seperti singa atau harimau. Ada juga yang berpendapat bahwa Dabbah adalah sejenis binatang melata, seperti ular atau kadal. Namun, pendapat yang paling kuat adalah bahwa Dabbah adalah sejenis hewan yang belum pernah ada sebelumnya. Kemunculan Dabbah akan menjadi peristiwa yang menakutkan bagi umat manusia. Namun, bagi orang-orang yang beriman, kemunculan Dabbah merupakan tanda bahwa kiamat sudah dekat dan mereka harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya. 4. Burung Anka. Burung Anka adalah makhluk mitologi dalam Islam yang disebutkan dalam berbagai sumber, termasuk Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab klasik. Burung ini digambarkan sebagai seekor burung raksasa dengan tubuh yang sangat besar, leher yang panjang, dan 4 sayap. Burung Anka dikatakan memiliki bulu yang berwarna-warni, seperti hijau, kuning, merah, dan biru. Lehernya panjang seperti leher unta, dan sayap-sayapnya sangat besar sehingga dapat menutupi matahari. Burung Anka juga dikatakan memiliki kekuatan yang luar biasa, dan mampu terbang hingga ke langit ketujuh. Burung Anka sering dikaitkan dengan kisah-kisah Nabi dan Rasul. Dalam kisah Nabi Hanzalah dan kaum Ras, burung Anka disebutkan sebagai pemangsa manusia yang tinggal di sebuah gunung bernama Gunung Falaj. Nabi Hanzalah dan kaumnya meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengusir burung Anka, dan akhirnya burung tersebut pun dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, burung Anka juga disebutkan dalam kisah Nabi Sulaiman. Dalam kisah tersebut, burung Anka dikirim oleh Nabi Sulaiman untuk mencari Ratu Bilqis dari negeri Saba. Burung Anka berhasil menemukan Ratu Bilqis dan membawanya kembali ke hadapan Nabi Sulaiman. Kisah-kisah tentang burung Anka menunjukkan bahwa burung ini merupakan makhluk yang sangat istimewa. Burung Anka sering dikaitkan dengan kekuatan, kebijaksanaan, dan pesan-pesan moral. Berikut adalah beberapa kisah tentang burung Anka. Kisah Nabi Hanzalah dan kaum Ras. Nabi Hanzalah dan kaumnya tinggal di sebuah kota yang bernama Ras. Di dekat kota tersebut terdapat sebuah gunung bernama Gunung Falaj,
yang menjadi tempat tinggal burung anka. Burung anka adalah seekor burung raksasa yang suka memangsa manusia. Kaum Ras sangat ketakutan dengan burung anka. Mereka meminta pertolongan Nabi Hanzalah untuk mengusir burung tersebut. Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya. Pada suatu hari, Nabi Hanzalah pergi ke Gunung Falaj untuk menghadapi burung anka. Nabi Hanzalah melempar batu ke arah burung anka, dan burung anka pun mati. Kematian burung anka membuat kaum Ras sangat senang. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menolong mereka. Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang memiliki banyak mukjizat. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman adalah kemampuannya untuk berbicara dengan binatang. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman ingin bertemu dengan Ratu Bilqis dari negeri Saba. Nabi Sulaiman memerintahkan burung anka untuk mencari Ratu Bilqis. Burung anka terbang selama beberapa hari, dan akhirnya ia menemukan Ratu Bilqis. Burung anka membawa Ratu Bilqis kembali ke hadapan Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis sangat kagum dengan mukjizat Nabi Sulaiman. Ia akhirnya masuk Islam dan menjadi pengikut Nabi Sulaiman. 5. Burak. Burak adalah kendaraan yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mikraj. Kendaraan ini dijelaskan dalam hadits sebagai makhluk yang menyerupai kuda, namun memiliki tubuh yang lebih kecil dan bersayap. Burak juga memiliki kecepatan yang luar biasa, sehingga dapat menempuh perjalanan jauh dalam waktu singkat. Nama burak berasal dari kata bar yang berarti kilat. Hal ini karena kecepatan burak yang secepat kilat. Burak juga memiliki warna putih yang bersih dan mengkilap. Berikut adalah beberapa ciri-ciri burak yang disebutkan dalam hadits. Bertubuh lebih besar dari keledai, namun lebih kecil dari bigal, peranakan kuda dengan keledai. Bersayap 4. Berwarna putih yang bersih dan mengkilap. Memiliki kecepatan yang luar biasa, sehingga dapat menempuh perjalanan jauh dalam waktu singkat. Dalam peristiwa Isra Mikraj, burak membawa Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Perjalanan ini ditempuh dalam waktu singkat, hanya dalam 1 malam. Dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW kemudian naik ke langit ke-7 untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burak adalah kendaraan yang memiliki peran penting dalam peristiwa Isra Mikraj. Kendaraan ini memungkinkan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan jauh dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada beberapa hewan lainnya yang diceritakan dalam Al-Quran seperti ikan nun, burung hudhud, anjing asyabul kahfi, semut dan unta saleh. Itulah makhluk misterius yang diceritakan dalam Al-Quran dan hadits. Tetapi keberadaannya hingga sekarang tidak ada yang mengetahuinya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Semoga informasi dari Share YT ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.